Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin, wabil khusus sama-sama kami muliakan, kami cintai dan kami hormati kepada dosen kami yaitu Dr. Andes Ibu Siti Munawati SPD MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan, kesabaran, istiqomah dalam menjalankan tugas-tugasnya, bahwasanya ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Ahmad Fadil dari Fakultas Agama Islam ingin menyampaikan presentasi terkait ulumul Quran, yang dimana materi yang telah diberikan kepada saya pribadi yaitu yang berjudul metode analisis penafsiran Al-Qasas. Kita mulai dengan presentasi dengan slide pertama, yaitu pengertian tafsir. Tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan tentang Al-Quran yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan dalam Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Kebutuhan untuk terhadap tafsir Al-Quran sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh. Kemudian penjelasan metode dalam penafsiran Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Salah satunya adalah metode ijmali. Metode ini merupakan penafsiran Al-Quran dengan uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ini juga menafsirkan Al-Quran yang dilakukan dengan cara singkat dan global. Dalam metode ini, mufasir menjelaskan makna ayat dengan penjelasan singkat secara umum, tanpa menyinggung hal lain selain yang dikehendaki oleh ayat. Dan metode ini juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah dipahami, terbebas dari penafsiran Israiliyat dengan dekat dengan bahasa Al-Quran. Nah, kemudian dari metode ijmali tersebut juga memiliki kekurangan, yang diantaranya petunjuk Al-Quran yang tidak utuh atau parsial. Kemudian penafsiran yang dangkal atau tidak menyeluruh. Nah, dalam penafsiran tersebut ada beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali, yang diantaranya adalah Tafsir Jalalain, Sofwah Al-Bayan, Lima'ani Al-Quran. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tahlili. Metode ini merupakan penjelasan Al-Quran yang menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai aspek dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Metode ini sendiri menafsirkan Al-Quran secara analitis, komprehensif, dan menyeluruh. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis keterkaitan antara ayat dan surat, serta menjelaskan berbagai aspek dari Al-Quran tersebut. Nah, beberapa ciri dari tafsir tahlili diantaranya yaitu penafsiran dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat dan surat demi surat. Kemudian penafsiran mencakup makna global ayat, bacaan ayat, asbabun nuzul, terus bangunan nahwu dan shorof, hikmat, persyariatan, dan lainnya. Penafsiran juga mencakup penafsiran dari para ahli tafsir lainnya, seperti teologi, fikih, bahasa, dan sastra. Nah, penafsiran ini juga menjelaskan hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian beberapa contoh kitab
tafsir yang mengandung metode tahlili, diantaranya adalah Jami Bayan fi Tafsir Al-Quran karangan Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian yang kedua Ma'alimu Al-Tanzil karangan Al-Baghawi. Kemudian yang ketiga Tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir. Nah, dan yang keempat Al-Dur Al-Matsur bi Al-Tafsir bi Al-Matsur, ya, karangan As-Suyuti. Nah, yang ketiga yaitu penjelasan metode maudhu'i, ya. Tafsir maudhu'i ini, metode ini yang bertujuan untuk memahami makna Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan yang sama, membahas topik tertentu dan menerbitkan berdasarkan masa turunnya Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, tafsir maudhu'i juga disebut tafsir tematik. Ya. Ciri utamanya adalah yaitu menonjolkan tema, judul, dan topik pembahasan. Dalam metode ini, penafsir tidak terkait dengan susunan ayat dalam mushaf, tetapi ayat-ayat akan dibahas disusun menurut kronologi masa turunnya Al-Quran. Nah, tafsir maudhu'i sendiri bertujuan untuk memahami makna Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan yang sama, membahas topik tertentu dan menerbitkan berdasarkan masa turunnya. Dalam bahasa Indonesia, tafsir maudhu'i juga disebut tafsir tematik. Kemudian lanjut, tafsir ini lahir sebagai bentuk pengembangan dari penafsiran yang ada. Sesuai dengan perkembangan zaman, beberapa contoh kitab tafsir maudhu'i diantaranya adalah Al-Insan fi Al-Quran dan Al-Mar'ah fi Al-Quran karya Abbas Mahmud Aqad. Ya, kemudian Al-Riba fi Al-Quran dan Al-Mustalahat Al-Arba'ah fi Al-Quran karya Abu Al-Ala Al-Maududi. Ya. Nah, kemudian metode analisis penafsiran Al-Qasas. Ya. Beberapa metode yang digunakan dalam menafsirkan surat Al-Qasas, yang diantaranya adalah deskriptif analisis, ya, atau dipakai dengan metode tahlili, yang metode tadi sudah saya jelaskan, ya. Nah, metode ini menggunakan metode analisis. Jadi dalam surat Al-Qasas ini menerapkan metode tahlili untuk menganalisis. Nah, metode ini digunakan untuk memberikan keterangan dan menggambarkan yang jelas, sistematis, analitis, dan objektif tentang kisah-kisah dalam surat Al-Qasas. Metode ini sendiri digunakan untuk membandingkan penafsiran dari beberapa tafsir, misalnya penafsiran At-Tabari dan Sayyid Qad. Ya, kemudian surat Al-Qasas adalah surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 88 ayat. Ya, surah ini termasuk golongan surah Makkiyah atau surah yang turun di Mekah, di mana dengan Al-Qasas, karena pada ayat 25 surat ini terdapat Al-Qasas yang berarti cerita, ya, di mana dikandungan di dalamnya ada sebuah cerita. Nanti akan kita jelaskan juga. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam penafsiran Al-Qasas diantaranya yaitu metode tahlili yang tadi saya bilang adalah analisis, ya, analisis dan objektif tentang kisah-kisah dalam surat Al-Qasas. Analisis persamaan penafsiran ini, metode ini digunakan untuk membandingkan penafsiran dari beberapa tafsir, misalnya penafsiran At-Tabari dan Sayyid Qad. Surat Al-Qasas adalah surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 88 ayat, tadi sudah saya sampaikan, ya. Sekarang kandungan dalam surat Al-Qasas, ya. Dalam surat Al-Qasas ini surat yang ke-28 dalam Al-Quran. Yang tadi saya sampaikan, di Al-Qasas ini adalah cerita. Berikut adalah beberapa contoh kandungan surat Al-Qasas berdasarkan ayatnya. Nah, dalam ayat 28 menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam radhiyallahu an yang memohon rahmat dan kasih sayangnya untuk menghapuskan penderitaan yang sedang ia alami.
Kemudian ayat 77 menyoroti bahwa perilaku seseorang tidak tergantung pada garis keturunan, melainkan pada karakter pribadi. Dalam ayat 85 menjelaskan tentang negeri akhirat yang merupakan negeri tempat kembali kita semua, ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia. Dan ayat 88 mengajarkan bahwa segala putusan menjadi wewenang Allah dan hanya kepadanya kita dikembalikan. Nah, kisah yang terkandung dalam surat Al-Qasas yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam yang memohon rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan penderitaan yang sedang ia alami. Kemudian kisah Qarun yang lenyap beserta harta yang dimilikinya, yang mana kita ketahui bersama ya bahwasanya kisah Qarun ini seseorang yang sangat kaya pada waktu itu ya. Kemudian tenggelam bersama harta-hartanya. Terima kasih. Itu saja mungkin penjelasan dari saya terkait metode penafsiran surah Al-Qasas wabil khususnya ya. Saya Ahmad Fadil dari Fakultas Agama Islam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam menyampaikan informasi yang telah saya sampaikan. Ya. Maka dari itu, bagi teman-teman yang melihat video ini, jika memang ada kekurangan, mohon diinformasikan ya, atau diberitahu, karena ini adalah suatu tugas yang telah diberikan kepada saya melalui mata kuliah Ulumul Quran. Ya, mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Untuk kekurangannya mohon ketik di kolom komentar. Terima kasih. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fiqh lakum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.